Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufa dari kelas 8 SM Andaliman. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah 10 orang yang halal untuk dibunuh pada zaman Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada peristiwa Fathu Mekah. Jadi sebelum masuk ke kisah 10 orang itu, saya akan menceritakan dikit tentang Fathu Mekah. Jadi Fathu Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah dari sistem jahiliyah dan dari penguasaan orang-orang kafir Quraisy. Fathu Mekah ini terjadi pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriah atau 650 Masehi. Jadi, orang pertama adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal ini adalah putra dari Abu Jahal. Yang kita semua tahu bahwa Abu Jahal adalah musuh terbesar dari umat Islam. Dan anaknya pun mewariskan rasa benci ayahnya terhadap umat Islam. Jadi dia membenci umat Islam sampai peristiwa Fathu Mekah ini terjadi. Dia juga ikut serta dalam pengkhianatan perjanjian Hudaybiyah yang membuat banyak kaum muslimin menjadi korban dalam peristiwa itu. Lalu Ikrimah pun melarikan diri dengan menyeberang lautan dan menaiki kapal. Nah, di kapal itu ada momen di mana kapal itu terombang-ambing. Lalu dia melihat bahwa banyak orang-orang di kapal itu penyembah berhala, membuang berhala-berhala mereka ke laut. Dan di situ Ikrimah baru sadar bahwa berhala itu tidak bisa membantu dia pada saat yang mendesak seperti ini. Akhirnya Ikrimah sadar dan dia putar balik lagi ke Mekah untuk menemui keluarganya dan Rasulullah. Sampai di pelabuhan Jeddah, ternyata istrinya Ikrimah sudah menunggu di sana. Istrinya mengajak Ikrimah untuk memasuki agama Islam karena istrinya sudah lebih dulu memasuki agama Islam. Jadi setelah Ikrimah tersentuh hatinya, dia kemudian menghampiri Rasulullah dan mengatakan bahwa ia ingin masuk Islam. Dan sejak itulah dia diampuni dan tidak lagi masuk daftar 10 orang yang halal untuk dibunuh. Yang kedua ada Hindun binti Utbah. Jadi Hindun ini adalah ratu Mekah yang menjadi otak dalam misi pembunuhan Hamzah bin Abdul Muthalib, salah satu paman dari Nabi Muhammad di dalam perang Uhud. Jadi Hindun ini memiliki dendam kepada Hamzah karena Hamzah telah menghabisi ayah dan kakaknya di dalam peristiwa perang Badar. Lalu akhirnya karena dia dendam, dia menyuruh orang untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud. Setelah itu Rasulullah sangat bersedih dengan peristiwa itu. Kemudian saat Fathu Mekah ini terjadi, Hindun ini awalnya tidak mau masuk Islam. Dia menutup dirinya dengan cadar agar mukanya tidak terlihat. Dan saat itu Rasulullah sedang mengumpulkan kaum wanita yang ada di Mekah untuk berjanji agar tidak melakukan hal-hal yang mereka lakukan pada masa jahiliyah dulu. Lalu saat Rasulullah berkata, ikrarkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Hindun akhirnya sadar bahwa berhala juga tidak bisa membantu dia. Karena kalau misalnya berhala itu adalah Tuhannya yang benar, seharusnya berhala itu bisa membantu dia atau membantu warga-warga Mekah agar Mekah tidak dikuasai oleh kaum muslimin. Lalu kemudian Rasulullah mengetahui itu Hindun, walaupun Hindun menutup mukanya. Dan nggak pakai lama Hindun langsung mengucapkan kalimat syahadat di depan Rasulullah. Seketika itu Hindun juga diampuni kesalahannya dan tidak lagi masuk daftar 10 orang yang halal untuk dibunuh. Yang ketiga adalah Abdullah bin Sa'ad. Jadi Abdullah bin Sa'ad ini dulu pernah dipercaya Rasulullah untuk menuliskan wahyu-wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi suatu waktu dia murtad dan kembali ke kaum Quraisy. Lalu dia menyebarkan fitnah bahwa dia telah mengubah isi dari Al-Quran. Lalu pada peristiwa Fathu Mekah ini,
Utsman bin Affan, salah satu saudara sepersusuannya Abdullah bin Sa'ad, mengetahui bahwa Abdullah masuk salah satu daftar 10 orang yang halal untuk dibunuh. Jadi Utsman segera menghampiri Abdullah dan mengajak Abdullah untuk menghampiri Rasulullah agar bisa kembali masuk Islam dan dimaafkan. Sebetulnya saat Abdullah bin Sa'ad menghampiri Rasulullah, Rasulullah sempat menolak uluran tangannya selama 3 kali. Tetapi yang keempat kalinya akhirnya Rasulullah menerima uluran tangannya dan menerima syahadat dari Abdullah bin Sa'ad. Yang keempat ada Safwan bin Umayyah. Safwan ini adalah putra dari Umayyah, salah satu musuh terbesarnya umat Islam pada saat itu juga. Umayyah ini atau ayahnya dari Safwan meninggal pada saat perang Badar bersama Abu Jahal. Jadi Safwan juga semakin benci kepada umat Islam. Tapi pada peristiwa Fathu Mekah, Safwan juga awalnya tidak ingin memasuki Islam, tapi hampir sama dengan Ikrimah, istrinya Safwan lebih dulu memasuki Islam. Dan ketika istrinya Safwan ini mendengar bahwa istrinya Ikrimah mendapatkan keselamatan, perjanjian keselamatan dari Rasulullah, istrinya Safwan pun menginginkan hal yang sama. Dan istrinya Safwan berkata kepada Rasulullah bahwa Safwan ingin memasuki Islam. Tapi Safwan masih belum mau pada kala itu. Jadi Rasulullah memberi tenggat waktu selama 4 bulan untuk Safwan berpikir lagi, gitu. Nah, Safwan akhirnya ingin memasuki Islam setelah terjadinya perang Hunain. Setelah terjadinya perang Hunain, Safwan melihat banyak keajaiban di perang itu dan dia akhirnya masuk agama Islam, mengikuti istrinya, dan dia juga diampuni. Ya. Yang kelima ada Mikyas bin Subabah. Jadi Mikyas ini mempunyai adik yang memasuki Islam lebih dulu daripada dia, dan adiknya ini mengikuti perang Uhud dan gugur di perang itu. Lalu sebenarnya adiknya Mikyas ini berada di dalam pasukan muslimin, tapi kala itu dia terbunuh dengan pasukan muslimin yang lain karena suasana yang begitu ramai. Jadi kaum pasukan muslimin tidak bisa mengidentifikasikan mana yang dari pasukan muslimin, mana dari pasukan kaum kafir gitu. Lalu Mikyas pun menjadi sangat dendam terhadap agama Islam dan dia berpura-pura masuk agama Islam untuk meminta imbalan ganti atas kematian adiknya. Dia meminta 10 ekor unta. Tapi setelah mendapatkan imbalan ini, dia kembali murtad dan balik ke kaum kafir Quraisy. Lalu pada saat tragedi Fathu Mekah ini terjadi, ada salah satu sahabat yang bertemu dengan Mikyas bin Subabah di dekat Ka'bah. Dan sahabat ini langsung menghabisi Mikyas karena dia termasuk dalam 10 orang yang halal untuk dibunuh. Jadi dari 5 orang baru 1 yang terbunuh. Yang keenam ada Wahsy bin Harb. Jadi Wahsy ini adalah budak yang disuruh oleh Hindun tadi untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Gitu. Wahsy bin Harb ini sebenarnya tidak ada perasaan benci kepada agama Islam, tapi waktu itu Hindun memberi jaminan untuk membebaskan dia dari perbudakan, dan Wahsy hanya mengejar hal itu. Dia tidak ada rasa benci atau apapun kepada agama Islam. Lalu akhirnya dia berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib di perang Uhud dengan tombaknya. Lalu setelah Fathu Mekah ini terjadi dan Wahsy bin Harb mendengar bahwa dia adalah orang yang halal untuk dibunuh, Wahsy langsung segera menghampiri Rasulullah SAW untuk meminta maaf dan bersyahadat masuk Islam karena Wahsy juga merasa bersalah. Setelah masuk Islam, Wahsy bertekad untuk membalas dosanya kemarin. Jadi Wahsy berpikir bahwa dia telah membunuh sebaik-baiknya orang dan dia akan membunuh seburuk-buruknya orang, yaitu dia berhasil membunuh seseorang
ia mengaku sebagai nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, dengan tombak yang sama yang dia pakai saat dia membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Wahsy dimaafkan dan tidak terbunuh. Yang ketujuh adalah Abdullah bin Katahal. Jadi Abdullah ini dulu pernah dipercaya oleh Rasulullah sebagai penjaga zakat, tapi beliau berkhianat kepada agama Islam dan Rasulullah sehingga dia memasuki daftar 10 orang yang halal untuk dibunuh. Dan dia juga sering melontarkan kata-kata yang keji kepada Rasulullah. Dan Abdullah bin Katahal pun akhirnya dihabisi oleh sahabat yang mulia, yaitu Zubair bin Awam, di dekat Ka'bah juga. Yang kedelapan ada Ka'ab bin Zuhair. Jadi Ka'ab ini adalah penyair yang sangat terkenal pada kala itu. Tapi dia sering menulis syair-syair yang menghina agama Islam dan Rasulullah. Sampai syair-syairnya ini membuat Rasulullah sangat tersinggung. Tapi setelah terjadinya Fathu Mekah ini, Ka'ab bin Zuhair akhirnya menyesal dan dia menghampiri Rasulullah untuk memasuki agama Islam dan bersyahadat. Dan Rasulullah menerima itu dan memaafkan dia. Yang kesembilan ada Habbar bin Aswad. Kenapa dia dimasuki daftar 10 orang yang wajib dibunuh? Karena dia pernah mencegat putri dari Rasulullah, yaitu Zainab, di kudanya pada saat Zainab sedang mengandung anak. Dan karena cegatan dari Habbar ini, Zainab pun akhirnya terjatuh dari kudanya dan dia mengalami keguguran. Lalu pada Fathu Mekah ini sama Habbar ini merasa bersalah dan menghampiri Rasulullah untuk bersyahadat dan masuk Islam. Lalu Rasulullah pun mengampuni dan memaafkannya. Yang terakhir ada Huwairits bin Nuqais. Jadi hampir sama seperti Habbar bin Aswad, Huwairits ini pernah menyerang kudanya Abbas, yaitu pamannya Nabi Muhammad. Padahal di atas kuda itu ada 2 putri Nabi Muhammad, yaitu Fatimah dan Ummu Kalsum. Dan kala itu Fatimah dan Ummu Kalsum juga terjatuh. Lalu pada Fathu Mekah ini akhirnya Huwairits pun terbunuh oleh istrinya Fatimah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kesimpulannya dari cerita yang barusan saya sampaikan, semoga teman-teman mengetahui bahwa betapa besarnya kesabaran Rasulullah untuk memaafkan orang-orang yang dulu telah menyakitinya. Dan bahwa agama Islam mengajarkan untuk saling mengasihi dan memaafkan. Sekian dari saya, Naufa dari kelas SM Andaliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.